Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Devi Permanasari, para sahabat Saka TV di program Suara Perempuan Muslimah. Salah satu bisnis yang tak ada matinya adalah jasa pelayanan pernikahan. Karena kita tahu setiap hari ada pernikahan. Dan dalam bidang ini, jasa yang paling populer adalah wedding organizer. Banyak kisah sukses di balik itu yang umumnya para pengusahanya adalah perempuan. Di samping saya telah hadir Mbak Artika Mantaram. Mbak Tika ini adalah salah satu dari pengusaha wedding organizer. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak, apa kabar? Baik. Mbak Tika sehat? Alhamdulillah. Mbak Tika, kita akan berbagi ngobrol tentang usaha yang Mbak Tika geluti, yaitu wedding organizer. Mbak Tika mendirikan wedding organizer, namanya apa ya Mbak? Kinaria Wedding Organizer. Kinaria Wedding Organizer. Yeah. Mbak Tika, kalau kita lihat sekarang tuh kenapa ya sebenarnya kok akhir-akhir ini gitu ya, wedding organizer itu semakin marak, mulai tumbuh dan semakin banyak diminati. Oke, mungkin berangkat dari fenomena saat ini kan kalangan urban atau kalangan perkotaan sudah semakin sibuk. Jadi mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk mengurus pernikahan yang cukup rumit mungkin dari A sampai Z gitu kan. Tentunya kalau banyak dulu kan sekali. Kita masih dengan keluarga. Masih dengan keluarga. Mungkin kan sekarang masing-masing keluarga sudah punya kesibukan masing-masing. Kemudian juga faktor lingkungan dan lain-lain, sehingga kayaknya memang butuh satu jasa atau satu orang yang bisa menghandle acara tersebut gitu. Kira-kira kalau dari pengamatan Mbak Tika, berapa tahun belakangan ini atau mulai dari tahun berapa ya Mbak? Yang booming sekali sih saya perhatikan sekitar 5 tahun terakhir sih sudah mulai marak sekali. Gitu. Tapi Mbak Tika sendiri menjadi pengusaha wedding organizer ini sudah berapa lama? Sudah lama banget ya. Tepatnya mungkin sekitar lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Sementara kalau kita lihat tadi ke belakang, maraknya adalah sekitar 5 tahunan gitu ya. Berarti ada 5 tahun Mbak Tika itu jarang sekali usaha yang Mbak Tika lakukan ini jarang sekali dilirik orang. Bagaimana caranya Mbak Tika pertama kali supaya bisnis ini dikenal oleh orang? Oke. Memang sih pada saat awalnya itu kan bagaimana kita meyakinkan orang bahwa mereka sebenarnya butuh loh jasa ini gitu kan. Kalau sekarang sih memang mereka sudah umum kalau mau menikah berarti kita mau pakai WO atau tidak. Nah, pertanyaannya itu. Kalau dulu emang kita perlu WO ya? Untuk apa sih? Toh kita banyak keluarga gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan orang? Tentunya awalnya itu dulu berangkat dari secara nggak sengaja sih ngurusin pernikahan keluarga, kemudian teman ngebantuin lah gitu kan. Kemudian dari situ ya udah mulai dari referensi dari teman atau kolega atau klien yang sudah saya menjadi klien saya, kemudian mereka memberikan rekomendasi kalau mau wedding coba hubungin saya kayak gitu. Berangkat dari situ. Dengan tadi bendera Kinaria Wedding Organizer. Itu wedding organizer itu apakah semuanya itu memang Mbak Tika dan teman-teman miliki atau Mbak Tika bekerja sama kembali dengan pihak lain? Kalau untuk di wedding organizer dengan family business ya, dengan keluarga gitu. Kemudian kalau untuk dalam pelaksanaan tentu banyak pihak yang terlibat untuk suksesnya acara wedding tersebut. Tapi Kinaria sendiri itu didirikan oleh Mbak Tika dengan berapa orang lagi? Kalau tim intinya sih kita nggak terlalu banyak ya, kita sekitar 5 sampai 10 orang, cuman pada saat pelaksanaan acara, nah itu kan kita bergantung berapa banyak seberapa besar event tersebut dan berapa yang kita kerahkan gitu krunya. Mbak, sebenarnya mungkin sahabat Saka TV juga ingin tahu awal mulanya itu modalnya berapa ya? Karena ini kan nanti akhirnya menjadi sebuah bisnis yang menjanjikan gitu. Awalnya sih karena ini kalau dibilang turun-temurun awal dari ibu saya yang awalnya dulu aktif di organisasi pres pengantin, kemudian organisasi seperti ini, kemudian beliau yang awalnya tuh bantuin ngurusin pernikahan, kemudian turun ke saya. Kemudian saya juga pengen punya bisnis, tapi kok modalnya apa ya yang kira-kira nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak gitu kan. Kalau akhirnya memutuskan di bidang jasa ini karena modalnya tidak terlalu besar, mungkin hanya perlengkapan kantor lah kita sudah bisa jalan. Gitu. Modal dasarnya itu saja sudah bisa jalan. Ya, kita punya selebihnya itu pasti menggali skill masing-masing, ya? Kemampuan komunikasi dan meyakinkan orang ya pada saat itu. Gitu. Mbak Tika, meskipun itu sudah berjalan ya, sudah berjalan dari mulut ke mulut karena sudah pernah ada yang sudah pernah menggunakan jasa Mbak Tika dan
saudara-saudara di Kinaria. Tapi apakah Mbak Tika juga masih harus menyediakan publikasi internal, misalnya membuat brosur atau bikin iklan di online begitu, dilakukan juga? Iya, mengikuti perkembangan zaman ya Mbak. Gitu ya, gitu. Karena pastinya kan itu lagi semakin tumbuh banyak wedding organizer betul. ya. Mbak, ini kan sebenarnya untuk melengkapi equipmentnya ini pasti tadi Mbak Tika juga cerita ada pihak-pihak lain yang bekerja sama. Itu bagaimana Mbak merisetnya? Karena kan pasti untuk catering saja sudah banyak pilihan. Yang dilakukan oleh Kinaria apa? Ya, pertama kita tentukan seberapa besar event itu, apa yang dibutuhkan dalam event tersebut. Misalnya butuh jasa catering, jasa dekorasi, kemudian jasa perias pengantin. Nah, karena mungkin kita sudah lama berkecimpung, tentunya kan tahu ya jasa catering apa sih yang lagi bagus di Jakarta saat ini. Kemudian juga begitu juga dekorasi. Ada yang saat ini dulu mungkin 10 tahun yang lalu memang jasa tersebut tuh luar biasa gitu. Tapi sekarang kan seiring berkembangnya waktu itu mungkin tidak menjadi luar biasa lagi. Nah itu kita ikuti aja update terus. Jadi harus selalu ada riset. Harus selalu. Nah itu berarti harus rajin apa? Rajin membaca atau rajin datang juga ke pernikahan orang lain yang juga di arrange oleh pihak lain atau bagaimana Mbak? Karena kan kita cukup sering melakukan atau dapat pekerjaan ini ya, tentunya udah tahu lah link-linknya gitu kan. Kemudian juga mungkin kalau pada saat datang ke pernikahan atau acara lain, mungkin kalau orang awam melihatnya datang aja, tapi kan kalau mata kita tuh jadi oh ini kayaknya bagus nih, baru nih gitu, baru saya temuin. Karena kan banyak juga lah bisnis-bisnis baru yang berkembang, kayak jasa-jasa yang baru berkembang gitu. Jadi pada saat datang, oh ini kayaknya bagus nih gitu. Jadi bisa jadikan relasi. Kemudian kan pasti mereka ngirimkan portfolio mereka, kemudian apa yang pernah mereka lakukan kayak gitu. Itu caranya seperti itu. Seperti ya, itu. Nah kemudian bagaimana juga itu kan mencari dan mendata. Kalau untuk melihara hubungan atau itu kan harus ada kerjasama yang baik. Karena nanti pada saat di lapangan itu klien melihatnya adalah satu tim begitu. Betul. Nah caranya gimana? Semua kan kalau bisnis based on trust ya, kepercayaan. Pada saat itu kita membina hubungan baik, tentunya baik dengan si penyedia jasa tersebut ataupun dengan klien. Kita temukan bersama, kemudian apa sih kebutuhannya, ya yang penting komunikasi yang baik sih Mbak dengan mereka. Gitu ya? Iya. Mbak Tika, kita akan lanjutkan lagi karena pastinya sahabat Zaka TV juga ingin tahu betapa banyak adat di Indonesia. Dan itu apakah itu juga mampu dilakukan oleh Kinaria Wedding Organizer? Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zaka TV, kita lanjutkan perbincangan menarik tentang usaha wedding organizer. Mbak Tika, tadi sebelum kita tutup di segmen 1, saya sempat katakan bahwa ada banyak adat istiadat di Indonesia dan itu beragam. Setiap adat punya spesifikasi masing-masing. Tapi yang menarik di sini sebenarnya posisi wedding organizer-nya. Itu seakan-akan menjadi penengah antara orang tua dan Keluarga. anak. Jadi ini sebenarnya wedding organizer kan orang lain ya, tapi mau nggak mau masuk ke dalam keluarga besar gitu. Apa yang ada cerita menarik apa yang pernah sebagai pengalaman dari Kinaria Wedding Organizer, Mbak? Banyak ya, karena kan setiap keluarga pasti berbeda bagaimana cara mereka mendidik pola di keluarganya itu sendiri. Ada bermacam-macam sih pada saat menghubungi wedding organizer sendiri itu. Pertama ada yang dari anaknya yang mencari WO-nya. Ada juga jadi anaknya yang mencari si calon pengantin pengantinnya langsung ini yang mencari datang. jasa tersebut. Ada juga yang orang tuanya yang mencari. Jadi kemudian ada juga yang orang tua, oke, saya mau mantu, semua diserahkan semua ke anaknya. Gitu. Jadi orang tua hanya memantau semua urusan anak, dia maunya anak apa, silahkan. Ada juga yang
orang tua yang punya pesta, anaknya ngikutin aja. Gitu. Jadi berarti si pengantin ini hanya sebagai boneka. Iya, Ya. iya, seperti itu. Nah, di situ itu kan pasti ada apa ya, ada sedikit konflik kecil-kecil lah. Biasa kan maunya si anak begini, maunya si ibu begini. Nah, kita coba temukan jalan keluarnya sehingga win-win solution untuk kedua belah pihak gitu. Bagaimana cara menemukannya, Mbak? Sementara kan ini antara orang tua dan anak ini memang sudah ada hubungan pribadi, ada hubungan keluarga. Sementara si wedding organizer ini benar-benar orang lain, gitu. Ya. Caranya gimana? Biasa sih berawalnya sih biasa kadang-kadang orang tuanya curhat, saya nih maunya seperti ini, misalnya saya mau pakai adat harus seperti ini, kemudian dari si anak, aduh nggak mau adat deh, kuno gitu kan, misalnya saya mau yang modern gitu Ribet kan, gitu. ribet lah, begah lah kayak gitu. Akhirnya ya saya coba temukan, misalnya anak kenapa sih nggak mau ribet gitu, karena misal oke, yang menyebabkan ribetnya apa, kita bikin nggak ribet deh gitu, sehingga maunya si orang tua itu dapat kayak gitu. Jadi dibikin nyaman untuk kedua belah pihak lah. Tentunya perlu komunikasi yang cukup panjang sih. Jadi Begitu. tentunya harus ada yang mengalah lah, salah satu yang mungkin nggak mengalah 100%, agak melunak sedikit lah sehingga bisa ketemu di tengah. Kan kalau orang Jawa bilang katanya kalau memantu tuh hawanya panas ya, Iya. gitu kan. Secara emosi mungkin kan, apalagi misalnya ayah mau menikahkan anak perempuan, Benar. terus ibu mau kehilangan anak, itu kan secara emosi pasti juga bermain di situ. Jadi saya seringkali mengingatkan kepada anak, coba deh ikutin aja gitu kan, maklumi gitu kan. Sementara hasilnya nanti itu harus terlihat Baik, baik, bagus, ada ya, sebuah betul. kebahagiaan Iya, di situ iya. gitu. Mbak, dengan beragam adat gitu ya, Mbak Tika dengan teman-teman, dengan saudara-saudara yang di Kinarya ini harus harus terus juga Belajar. menggali diri dan Iya, belajar gitu, iya. karena tidak semua memilih yang nasional Iya, gitu. betul. Itu adat mana yang paling sulit menurut Mbak Tika? Kalau itulah luar biasa, Indonesia kan sangat kaya dengan budayanya ya. Kalau kita bicara Jawa, Jawa itu ada macam-macam lagi gitu kan. Kemudian bicara Sumatera, kita bicara Batak aja deh. Batak itu juga ada macam-macam wilayah lagi dan upacaranya juga berbeda. Jadi memang misalnya saya menemukan adat, saya mau Palembang, oke, Palembangnya mau seperti apa, saya juga tanya pakaiannya mau yang mana, dan terus terang saya juga harus belajar karena kan kita luar biasa sekali budayanya ya, jadi jangan sampai salah dari pakem budaya tersebut gitu. Oke. Gitu. Nah, Mbak, pernah nggak ada pengalaman gitu ya, Mbak Tika melihat ada sesuatu yang tidak pada tempatnya? Artinya begini, mungkin karena hanya keinginan untuk membuat itu menjadi bagus gitu ya, tapi tidak tepat karena tadi Jawa itu terbagi, Iya. ya kan, ada Jawa Iya. Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah pun Iya, terbagi lagi, iya. ada Solo, Jogja, ada ada Jogja, Solo, itu iya, ada betul. beda. Tapi Iya. ada orang yang tidak tahu, terus dia meletakkan bajunya iya. itu, surjannya Oh, tidak. banyak Mbak, Heeh. banyak Apa bikin. yang dilakukan Mbak Tika? untuk Ya tadi kan Jawa antara Jogja dan Solo berbeda sekali gitu. Kadang-kadang saya mau pakai Jogja ya, saya mau pakai Solo gitu. Oke, ternyata pada saat aplikasinya mungkin dipakai aja yang paling simpel. Beskapnya itu sorjan, kalau Jogja gitu kan sorjan ya. Kemudian kainnya kain Solo gitu. Itu udah kan udah salah itu, dan Jadi itu bikin jenis sakit kain pun mata. Mbak Tika juga mempelajari ya? Iya Mbak, harus. Karena untuk kain misalnya, taruhlah kita pakai kain Solo gitu ya, kain untuk upacara akad nikah sama untuk dia acara resepsi itu beda jenis kainnya. Untuk siraman itu beda lagi jenis kainnya, karena kan semua ada filosofinya. Iya, iya betul. Gitu. Nanti pernah saya lihat itu kain yang dipakai untuk pengantin itu kain yang dipakai untuk 7 bulanin. Itu kan udah Ya. beda banget gitu. Jadi ya. ada kerancuan ya. Ada gitu. kerancuan ya. Jadi benar-benar dari awal itu Mbak Tika hati-hati untuk menjelaskan betul. kepada keluarga. Jadi Iya. belum tentu juga keluarga ini mengerti ya Mbak. Pasti sih, pasti banyak kan mereka tidak paham gitu kan. Yang penting ikut kata pres, bahwa ini kainnya Solo. Kalau Solo kan biasanya motifnya warnanya sogan gitu, kecoklatan dasar. Kalau Jogja itu warna dasarnya putih gitu kan, lebih ke putih. Jadi yang penting orang melihat putih dan itu gitu. Sementara kan ada filosofinya. Kita kan kalau batik, cerita lagi ke batik itu kan setiap batik punya makna dan filosofinya. Betul. Gitu. Nah, kalau Mbak Tika sendiri pada saat upacara pernikahan itu pernah terjun langsung untuk berperan sebagai apa, misalnya mungkin sebagai priasnya atau pembawa acaranya? Saya bisa membawa acara sih Mbak. Mbak Tika pembawa Membawa acara, acaranya. iya. Mbak Tika juga mempelajari bahasa
adat tertentu begitu? Oh, masih bahasa Indonesia. Masih bahasa Indonesia. Susah. Kalau sudah adat lain Mbak Tika serahkan kepada yang serahkan lebih pada ahli ahlinya, gitu karena ya. kan apa ya, nggak dapet kalau bahasa Inggris nggak dapet slangnya gitu loh, Iya, Mbak. iya betul. Kalau dipaksakan malah jadi Iya, lebih lucu, sementara semua baju udah ada saja kita ahlinya. harus perhatikan gitu Betul, ya Mbak. betul. Nah Mbak, kembali kepada wedding organizer dan sahabat Saka TV yang sedang ingin merintis juga ingin tahu. Kalau memang itu sebenarnya adalah mengkoordinasikan dengan baik rekanan-rekanan itu, hanya itu saja, itu kemudian tahapannya sampai bagaimana? Apakah hanya sebagai konsultan atau pelaksananya juga atau bagaimana? Iya. Pertama tergantung permintaan klien. Ada yang mereka datang ke saya itu, Mbak, saya mau menikahkan anak saya, tapi saya sudah menghubungi semua jasanya, vendornya. Jadi nanti pada saat jadi hari vendornya hanya sudah dari mereka? Sudah dari mereka, mereka sudah deal semua, datang ke saya tinggal membutuhkan orang yang mengarrange pada saat hari H. Tapi dengan begitu sih buat saya kerjanya sama aja, karena saya juga tetap mesti melihat ke belakang kan apa yang sudah mereka punya gitu kan. Kemudian juga datang dari awal, saya mau mantu, jadi saya harus mulai dari mana? Yaitu kita mulai dari as a konsultan, kemudian kita memilih jasanya atau vendornya, kemudian sampai pelaksanaan, dan di lapangan tentunya kan juga perlu pengawasan ya, gitu. Kayak misalnya kita pilih catering gitu, catering apakah sesuai yang dihidangkan itu sesuai dengan apa yang kita pesan. Begitu juga dekorasi, apakah sesuai dengan yang kita order, gitu. Memastikan bahwa semua acara itu berjalan sesuai rencana dan semua pesanan sesuai dengan apa yang kita pesan. Gitu ya. Nah Mbak, ada nggak pernah gitu mengalami kesulitan? Akhirnya ternyata jumlah orang yang diterjunkan Mbak Tika di lapangan itu ternyata kurang, gitu, dan tidak bisa menghandle apa yang dilakukan Mbak Tika. Alhamdulillah sih sejauh ini belum pernah ya Mbak ya. Gitu ya. Kalau misalnya kita sebagai wedding organizer itu kan harus berpikir kreatif ya, tentunya sih kadang-kadang acara-acara kan nggak bisa sesuai dengan susunan acara yang sudah kita rancang gitu. Jadi pernah ada kejutan-kejutan kecil di tengah acara gitu? Pasti. Cuma bagaimana kita mengemasnya sebagai semua itu orang melihatnya biasa, tapi buat kita di lapangan atau di balik layar itu luar biasa gitu. Gitu. Kadang hal-hal kecil pasti ada sih, cuman itu orang melihatnya semuanya lancar, dan kita yang di belakang layar itu pasti ada lah. Jadi yang jelas adalah yang penting keluarga gitu, klien dan para undangan tidak tahu apa yang terjadi. Iya betul. Gitu, dan itu adalah tugas Mbak Tika dan teman-teman dalam Kinaria Wedding Organizer ini untuk melakukan yang terbaik, begitu ya Mbak. Dan alhamdulillah semuanya setelah 10 tahun ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Gitu. Mbak, tapi dalam usaha itu pasti ada up and down-nya, gitu ya. Mbak Tika pernah merasakan hal yang Mbak Tika bosen atau ingin menutup usaha ini begitu? Ingin menutup sih enggak ya, cuman kan wajarnya pada saat lagi menjalankan satu usaha kadang-kadang kan ada aduh capek gitu, kufur nikmat sih sebenarnya ya gitu kan, orang dikasih pekerjaan kok malah males gitu kan, tapi ya itu biasalah orang kan up and down-nya pasti ada gitu kan. Kemudian tapi Mbak Tika hadapi saja. Hadapi aja. Kemudian senang sih pada paling menyenangkan memang kalau lagi mode, karena kan gini, atau mungkin karena saya terlalu fokus, jadi pada saat mau punya event tuh saya membayangkan bahwa itulah event itu harus sukses, harus memuaskan semua pihak gitu kan, bukan hanya yang yang meng-hire saya sebagai wedding organizer, tapi juga tamu-tamu yang hadir tuh juga merasa nyaman dengan acara tersebut gitu. Jadi sedemikian rupa itu kan tentunya butuh effort yang sangat luar biasa ya, energi gitu kan. Belum bahasa persiapannya bikin nggak tidur, sebelumnya di stress lah pasti. Mbak, disimpan dulu ceritanya tentang effortnya yang luar biasa itu. Sahabat Saka TV, kita lanjutkan saat lagi bagaimana Mbak Tika dan teman-teman membesarkan Kinaria Wedding Organizer bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia.
Sahabat Saka TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Artika Mantara. Mbak Iya. Tika, tadi Mbak Tika cerita kalau pernah ternyata mengalami hal yang di titik dimana bosan gitu. Tapi mungkin juga pada saat di titik dimana bosan itu ternyata pesanan sedang banyak-banyaknya. Iya. Apa yang dilakukan Mbak Tika supaya terus semangat, sementara Mbak Tika lagi banyak bawa pasukan kan? Iya. Pertama sih mungkin karena passionnya sudah di sini, Mbak. Iya. Jadi kalaupun rasa jenuh itu pasti ada ya. Jadi istilahnya pada saat jenuh ya refreshing sedikit juga passionnya timbul lagi gitu kan. Kemudian di sisi lain pada saat lagi jenuh kemudian ada klien yang masih mencari saya dan kan saya selalu bersyukur ya Allah, alhamdulillah ya masih diberikan kepercayaan sama orang, tapi kok saya malah menyia-nyiakan kepercayaan itu gitu. Jadi itu menjadi motivasi sih gitu. Jadi tetap berserah diri itu sebenarnya adalah motivasi utama untuk Iya. mengembalikan semangat ya Mbak? Iya, betul. Oke. Gitu. Nah Mbak, bicara soal pernikahan lagi nih, pasti yang kita ngobrol tentang upacara pernikahan itu kan sebuah event yang sangat berhubungan dengan akurasi waktu gitu, terlebih untuk akad nikah. Iya. Ada yang saya mau akad nikah itu berlangsung tepat Iya, jam iya, 8 iya, pagi iya. gitu. Nah bagaimana caranya menyusun rundown ini biar tepat waktu dan tidak ada meleset? Iya. Pertama tentunya sebagai konsultan kita harus banyak ngobrol dengan yang punya hajat gitu kan. Kemudian apa sih kemauan mereka? Misalnya kita bicara akad nikah, oke, akad nikahnya mau jam berapa? Apakah harus strict jam sekian ijab kabulnya? Ada yang pokoknya pada asar gitu atau pada zuhur tapi bebas gitu. Ada yang strict. Nah, dengan itu kita menghitung mundur aja Mbak dari persiapannya itu. Jadi misalnya let's say jam 9 harus ijab kabul, berarti kan sebelum ijab kabul tuh ada penyerahan pengantin dan lain-lain, kita hitung mundur aja semuanya gitu sehingga jam segitu sudah bisa dilaksanakan acara tersebut gitu. Oke. Tapi pernah nggak sih Mbak, apa yang kita rencanakan gitu, tidak semua bisa berjalan mulus dan sempurna gitu ya, karena kita sendiri juga punya keterbatasan. Iya. Pernah tidak mengalami ada meleset gitu waktunya? Gitu. Apa yang dilakukan Mbak Tika? Pasti ada sih ya, karena kan kita berkaitan dengan banyak sekali pihak ya. Dapat Misalnya komplain dari klien? biasanya mereka akan tahu sih siapa yang menyebabkan, karena kan menyebabkan ini menjadi tidak on time gitu kan. Misalnya penghulu yang telat hadir gitu kan, karena kan sebelumnya penghulu menikahkan di tempat lain gitu. Itu bisa jadi satu sebab, atau misalnya Ya karena jarak tempuh yang Mbak. cukup jauh. Jadi biasanya kita bukan disiasati, kita mulai dulu. Sering berjalannya waktu kan biasanya sebelum akad nikah ada penyerahan pengantin, kemudian ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan lain-lain, itu kita mulai dulu baru nanti ijab kabulnya gitu. Selalu ada, kita siap plan B-nya lah seperti apa gitu. Atau bisa jadi keluarga yang saksinya belum hadir nih gitu. Kemudian jadi harus menunggu. Harus gitu. menunggu ya. Saya berikan ini kita menunggu, atau ada saksi lain yang bisa kita jadikan saksi untuk di akad nikah ini gitu. Selalu ada plan Jadi B-nya. berpikir kreatif untuk memberikan solusi-solusi itu sangat penting ya Mbak ya. Gitu. Dan harus cepat, berpikir cepat pada saat ada kendala, solusinya apa gitu loh. Nah Mbak, kita memang sebagai wedding organizer itu tidak ada hubungan kerabat atau bahkan dianggap saya orang lain. Iya, betul. Tidak ada hubungan keluarga. Tapi apa ya, kadang-kadang kan atau bahkan sebagian besar wedding organizer bisa merasakan apabila ternyata kebahagiaan itu sukses dirasakan atau bahkan ada keharuan di situ. Itu ada secara psikologis, secara pribadi apa yang dirasakan Mbak Tika sebagai wedding organizer? Iya, pasti sih Mbak, karena kan kita pasti sering ketemu nih pada saat mempersiapkan weddingnya itu. Mungkin bisa intens, paling tidak seminggu sebelum hari H tuh bisa setiap hari ketemu, jadi bisa akhirnya jadi akrab, jadi kayak keluarga. Otomatis pada saat pelaksanaannya jadi terbawa emosi gitu kan, yang kita ikut senang lah gitu, ikut senang pada saat acaranya sukses dan tamu yang hadir juga bisa menikmati acara itu, kita pasti sangat senang. Jadi capeknya begadangnya kita 2 hari 2 malam tuh terbayar sudahlah gitu loh dengan suksesnya acara tersebut. Nggak jarang juga sih misalnya acara yang mengharukan kita ikut nangis juga gitu. Gitu ya Mbak. Ada pengalaman, ada cerita? Ya banyak sih, kayak misalnya yang mau nikah sudah tidak punya orang tua gitu kan, yang menikahkan keluarganya itu kan sangat apa ya, mengharukan, dan saya ngebayang aduh kalau saya nggak punya keluarga seperti apa kayak gitu kayak gitu sih Mbak. Jadi kadang kita juga bisa hanyut ke dalam suasananya itu ya Mbak. Tapi yang menjadi tantangan adalah tidak harus kita benar-benar hanyut, tapi kita juga kebalikannya juga tetap harus berpikir. Oh iya, pasti. Gitu ya, karena itu pasti tadi ya ada kejutan-kejutan kecil yang
yang harus dihadapi Iya. dan semuanya akan pasti lari ke Mbak Tika dan teman-teman solusinya seperti Iya. apa gitu. Iya. Nah Mbak, untuk kita bicara soal tren gitu ya, ada menurut pengamatan Mbak Tika dengan teman-teman di Kinarya itu ada tren apa yang kalau ada pasangan yang ingin menikah pada masa-masa sekarang ini trennya seperti apa? Trennya sekarang sih pasti karena zamannya juga serba praktis, sampai ke wedding pun maunya simple gitu. Pasti setiap tanya maunya Simpelnya pernikahannya apa, seperti apa simple sih, Mbak, nggak mau ribet gitu. Gitu karena mungkin ya itu mereka terbiasa dulunya dengan prosesi adat yang ribet gitu kan. Kemudian mereka maunya simple Mbak. Kemudian pakaiannya juga nggak mau ribet, acaranya yang simple aja kayak Itu gitu. berarti bahwa fenomenanya sekarang upacara adat sudah ditinggalkan begitu? Iya. Hampir. Iya, hampir. Jadi saya senang sekali kalau masih ada yang masih memakai adat. Itu saya semangat banget gitu karena ya siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan budaya bangsa ya Mbak itu ya. sebenarnya sebagai cara kita untuk Iya melestarikan. betul. Jadi biasanya kalaupun mereka saya mau adatnya apa, saya simpel aja Mbak, nasional. Oke, kalau nasional saya tanya lagi karena kan kalau orang Indonesia asalnya ayahnya dari mana, ibunya dari mana, kemudian pasangan dari mana, saya coba selipkan adatnya di situ. Misalnya yang hal gitu. terkecil nasional pakai kebaya, kemudian kainnya oke, kalau misalnya Sumatera kita pakai songketnya Jadi Palembang. tetap ada sentuhan adatnya. Sentuhan adatnya gitu supaya nggak hilang lah budaya kita Mbak. Gitu. Mbak, terima kasih sudah berbagi. Ya. Jadi ternyata menjalankan bisnis wedding organizer ini tidak sekedar untuk mencari untung, Iya. tapi juga termasuk melestarikan Iya. budaya bangsa. Iya. Sahabat Zakat TV, memulai dan mengelola sebuah usaha adalah sesuatu yang luar biasa. Pasti banyak hal yang menarik, up and down-nya, Iya, keberhasilan, bahkan haru di situ juga ada pada saat kita menjalankan bisnis wedding organizer. Iya. Dan itulah ada sisi yang menarik yang telah dilakukan oleh Mbak Tika dan teman-teman. Dan itu semua menghantarkan kita untuk maju dan sukses. Iya. Mbak Tika, terima kasih sudah berbagi. Sahabat Zakat TV, kita berjumpa lagi untuk bertemu dengan narasumber lainnya yang sama inspiratifnya dengan Mbak Artika Mantaram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Mbak. Terima kasih.